Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Bersyukur buat kebaikan Tuhan sepanjang hari kita bisa lewati semuanya karena kebaikan Tuhan. Malam hari ini kita merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema yaitu ingat kebaikan Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasal 105 ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur pasal 105 ayat yang kelima. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Sekali lagi saya bacakan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini disampaikan supaya apa? Bangsa Israel tetap mengingat kebaikan Tuhan. Bangsa Israel mengingat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan dalam setiap kehidupan kita, kembali mengingatkan setiap kehidupan kita. Di sana dikatakan bahwa supaya kita mengingat kebaikan Tuhan, supaya kita mengingat betapa Allah itu mengasihi setiap kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan menjelaskan di sana bukan hanya kebaikannya, tetapi juga penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Karena apa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan itu bukan hanya bentuk dalam mujizat, tapi ketika Allah menegur kita ketika bersalah, itu juga bukti kasih Tuhan. Itu juga bukti kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ketika saya bertanya dan kita merenungkan kebaikan Tuhan, ada banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada banyak sekali mujizat-mujizat yang Allah lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menceritakannya, bahkan kalau kita menuliskan dalam sebuah buku, mungkin tidak cukup untuk menulis kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan kita akan merasakan bahwa kalau kita ada hari ini, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita tidak pernah mampu. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan, kita akan merenungkan kasih Tuhan. Ada banyak faktor membuat orang tidak mengingat kebaikan Tuhan. Ada banyak faktor membuat orang tidak mengingat lagi kasih Tuhan. Mungkin dalam ketika mereka dalam masalah, atau ketika mereka ada dalam zona nyaman mereka, ketika dalam kenyamanan, ketika berkat-berkat melimpah, bahkan ketika tidak ada persoalan yang terjadi, mereka mulai melupakan Tuhan, bahkan sibuk dengan aktivitas mereka. Ada juga karena persoalan, karena masalah dalam hidup yang silih berganti datang, yang akhirnya mereka melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Contohnya bangsa Israel. Kita lihat, kita bisa tahu bagaimana Allah menuntun bangsa Israel, bagaimana Allah bekerja luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel. Dari mereka tanah Mesir sampai ke masuk tanah Kanaan, bahkan dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Berapa kali mereka bersungut-sungut, berulang kali mereka sungut-sungut kepada Tuhan karena tidak ada air, karena tidak ada makanan. Bahkan karena musuh-musuh di sekeliling mereka, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan mereka kadang mengeluh kepada Tuhan. Padahal ada banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Kehidupan kita juga mungkin seperti itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mungkin kita pernah mengeluh kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan kenapa seperti ini? Mari kita belajar untuk tetap mengingat. Mari kita belajar untuk tetap merenungkan betapa Allah itu mengasihi setiap kehidupan kita. Betapa Allah itu luar biasa, bahkan menolong setiap kehidupan kita. Bagaimana kita dapat mengingat kebaikan Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita tetap mengingat kebaikan Tuhan? Yang pertama yaitu merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita sejenak merenungkan kebaikan Tuhan. Kita membayangkan ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Mazmur pasal 143 ayat yang kelima. Di sana firman Tuhan mengatakan, Mazmur pasal 143 di ayat yang kelima. Aku teringat pada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan-perbuatan tanganmu. Ini satu ayat firman Tuhan yang boleh meneguhkan setiap kehidupan kita. Di sana dikatakan, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan-perbuatan tanganmu. Sejenak kita merenungkan, sejenak kita mengingat kembali, membayangkan kembali bagaimana Allah menolong kita. Bahkan ada banyak mujizat yang mungkin terjadi, kita diluputkan dari kecelakaan, kita disembuhkan dari penyakit. Itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Bahkan
Ketika kita menghadapi persoalan, ada kekuatan yang Tuhan beri. Itulah bukti kebaikan Tuhan. Kita merenungkan ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ketika setiap hari, setiap saat kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita merenungkan kasih Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kita akan berkata, wow, Allah itu luar biasa. Kita akan kagum akan kebaikan Dia. Kita akan kagum akan kebesaran Dia. Bagaimana caranya lain untuk kita tetap mengingat kebaikan Tuhan? Yang kedua, melalui pujian dan syukur. Kita kembali dalam Mazmur pasal 105. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua saya bacakan di sana firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Di sana dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada banyak puji-pujian, ada banyak lagu-lagu rohani yang boleh mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Ada banyak lagu-lagu rohani yang boleh mengingatkan kita betapa Allah itu menolong setiap kehidupan kita, betapa Allah itu mengasihi kita. Di sana dikatakan bahwa pujilah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Mazmur 103 ayat yang kedua di sana katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, setiap hari kita bisa bernyanyi kepada Tuhan, memuji Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ada satu pujian yang di sana mengatakan bahwa ketika ku berdoa, aku yakin mujizat itu nyata. Itu juga bisa membuktikan, bisa mengingatkan kita, oh iya, Tuhan itu mujizatnya luar biasa. Ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mampu melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Bahkan ada banyak pujian-pujian lain. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Kenapa kita bisa berkata begitu? Karena apa? Kita merasakan kebaikan Tuhan. Bahwa Allah yang telah memulihkan setiap kehidupan kita. Apa manfaatnya kita mengingat kebaikan Tuhan? Apa manfaatnya kita mengingat kasih Tuhan, mengingat betapa Allah itu memberkati setiap kehidupan kita. Yang pertama, bagi diri kita sendiri, ketika kita tetap mengingat kebaikan Tuhan, maka iman kita pun tetap teguh. Iman kita pun tetap diteguhkan. Mazmur 105 ayat yang ke-45 di sana dikatakan, Mazmur 105 ayat yang ke-45, firman Tuhan di sana dikatakan, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapan-ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Saya bacakan sekali lagi, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapan-ketetapannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sana dikatakan bahwa kenapa ayat ini menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Pasal 105 ini menceritakan akan kebesaran Tuhan, akan mujizat-mujizat yang Allah lakukan terhadap bangsa Israel dengan satu tujuan, yaitu agar semuanya mereka tetap mengingat kebaikan Tuhan dan memegang segala pengajarannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tetap mengingat kebaikan Tuhan, itu akan menguatkan iman kita. Ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan dan tetap mengingat betapa Allah itu luar biasa, betapa Allah itu melindungi kita, betapa Allah itu menjaga setiap hidup kita, itu akan menguatkan iman kita, akan meneguhkan iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Akan menguatkan iman kita untuk tetap berharap kepada Tuhan, bahwa Dia adalah satu-satunya Allah di dalam hidup kita. Mazmur pasal 77 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak mengingat segala kebaikan Tuhan, bahkan dari zaman purbakala. Sana katakan, kita mengingat kebaikan Tuhan yang besar dari zaman dahulu, bahkan dari zaman perjanjian lama. Kita akan melihat, kita akan merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan itu akan menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita untuk tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Yang kedua,
Apa manfaat kita tetap mengingat kebaikan Tuhan? Kita tidak takut melangkah hari esok. Anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tetap teguh di dalam Tuhan, iman kita kuat di dalam Tuhan, hari esok kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Banyak masalah yang akan mungkin kita hadapi hari esok, tapi kita tidak pernah takut melangkah. Karena apa? Kita tahu Dia Allah yang tetap menjaga setiap kehidupan kita. Kita tahu Dia Allah yang melindungi setiap hidup kita. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 itu menceritakan tentang bagaimana Musa memberitahukan, bagaimana Musa mengingatkan bangsa Israel, ingatlah akan kebuatan Tuhan, ingatlah akan perbuatan Tuhan dari mereka di tanah Mesir, bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa, bagaimana Allah melakukan penghukumannya kepada Firaun dan bangsa Mesir. Dan di sana dihimbau, kenapa Musa mengingatkan bangsa Israel? Supaya mereka tidak takut memasuki tanah Kanaan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita tetap mengingat kebaikan Tuhan, kita mau tetap mengingat kasih Tuhan dari zaman dahulu, bahkan dari kita kecil mungkin, bahkan dari orang tua kita, dari keluarga kita. Bagaimana Allah bekerja melalui setiap kehidupan mereka dan melalui setiap kehidupan kita. Itu akan memampukan kita untuk melangkah di hari esok. Bahkan kita tidak pernah takut, kita tidak perlu khawatir bahwa kita tahu kalau dulu Tuhan tolong, kalau dulu Tuhan sertai, kalau dulu Tuhan lakukan banyak mujizat dalam hidup kita. Hari ini bahkan sampai esok pun Tuhan tetap melakukan mujizatnya. Hari esok pun Tuhan tetap melakukan kuasa-Nya. Hari esok pun Tuhan tetap melakukan pertolongan-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Anak-anak Tuhan yang tidak takut melangkah hari esok adalah mereka yang tetap teguh imannya di dalam Tuhan. Yang ketiga, apa manfaat kita mengingat kebaikan Tuhan? Bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk kebaikan kita sendiri, tapi kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang, bagi orang lain. Karena apa? Ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, kita mari ceritakan itu kepada orang lain. Manfaat yang ketiga yaitu menjadi kesaksian. Kita kembali dalam Mazmur pasal 105, ayat yang pertama dan ayat yang kedua tadi di sana dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Dan di sana dikatakan, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Perkenankanlah, percakapkanlah, sampaikanlah kata firman Tuhan. Saksikan itu kepada orang-orang lain. Hari-hari ini, keadaan hari-hari ini adalah keadaan yang sangat baik untuk kita menceritakan kebaikan Tuhan. Kondisi hari-hari ini adalah kondisi yang sangat baik untuk kita bersaksi, untuk kita memberitahukan, untuk kita menyampaikan akan kuasa Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Ceritakan kepada orang lain, mengapa kita kuat menghadapi persoalan, mengapa kita kuat menghadapi masalah. Karena apa? Katakan kepada mereka, karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Yaitu Yesus, Raja di atas segala raja, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kita kemampuan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masalah hidup ini tidak akan pernah berhenti. Semakin hari dunia akan semakin menakutkan, akan semakin banyak persoalan yang datang. Itu memang Tuhan izinkan. Tapi bagaimana kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan. Melalui pujian, melalui penyembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan itu sangat bermanfaat bagi kita, menguatkan iman kita untuk kita tidak takut melangkah di hari esok. Dan juga kita bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang sekeliling kita. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Untuk kita tetap merenungkan kebaikan Tuhan, untuk kita tetap merenungkan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dari hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan akan tetap menyatakan kasih-Nya bagi orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan.
Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat renungan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang kembali mengingatkan kami betapa Engkau Allah yang mengasihi kami, betapa Engkau Allah yang menyertai setiap hidup kami, untuk kami tetap merenungkan kebaikan Tuhan, untuk kami tetap mengingat kasih Tuhan, sehingga kami tidak takut untuk melangkah di hari esok, karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang akan tetap menolong kami, Engkau Allah yang akan tetap menjaga setiap kehidupan kami. Berkati, materaikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bahkan sepanjang malam hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.